Bagaimana anak-anak, sudah siap belajar ekonomi hari ini? Siap, Bu. Bagus sekali. Kita pertahankan semangat kalian ya untuk belajar ekonomi dengan Ibu hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu pajak, ya. Dan Ibu yakin kalian sudah paham mengenai materi tersebut. Sekarang coba semuanya perhatikan dulu ke depan. Dilihat gambar di depan. Kira-kira kita akan membahas materi mengenai apa? Coba ada yang mau jawab? Bangunan dan jalan, Bu. Nah, betul. Ini adalah gambar bangunan dan jalan. Namun, dengan pembahasan kita hari ini kaitannya apa ya? Ada yang mau jawab? Belum tahu, Bu. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas mengenai bacaan fungsi dan manfaat dari pajak. Ada yang udah baca belum? Ini kelihatannya grogi nih ya. Coba Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil bacaan kalian. Namun sebelum itu ada yang mau jadi relawan dulu? Gak ada? Ini kayaknya masih grogi nih. Coba Alia, baca Alia. Ini siapa Alia? Syifa, Bu. Syifa, mana Syifa? Boleh Syifa jelaskan apa yang kamu dapat mengenai fungsi dan manfaat pajak? Bagus sekali Alia. Nah, Ibu yakin kalian itu paham, kalian tahu dari bacaan kalian, namun masih malu-malu ya. Lain-lain kali Syifa harus lebih bisa berani ya mengungkapkan bacaan-bacaan dari hasil interpretasi Syifa ya. Sekarang hari ini kita bentuk kelompok kecil menjadi 3 kelompok. Boleh berhitung 1 sampai 3 dari mulai Alia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Boleh yang dapat nomor urut 1 bergabung menjadi kelompok 1, yang dapat nomor urut 2 bergabung menjadi kelompok 2, begitupun dengan kelompok 3 ya. Silakan. Nah, sudah dapat ya kelompoknya masing-masing. Coba kelompok 1 siapa ketuanya? Dewi, Bu. Kelompok 2, Alia. kelompok 3. Syifa, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang fungsi pajak itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 4. Ada 4. Nah, yang pertama fungsi budgeter, fungsi distribusi, fungsi alokasi, dan fungsi regulasi. Ibu akan menjelaskan fungsi yang pertama, yaitu fungsi budgeter. Nah, fungsi budgeter ini sebagai anggaran ya, yang dibutuhkan untuk biaya dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan melaksanakan pembangunan ya. Nah, untuk fungsi regulasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi itu boleh didiskusikan di kelompok masing-masing. Kelompok 1 menjelaskan mengenai fungsi distribusi, kelompok 2 mengenai fungsi alokasi, dan kelompok 3 mengenai fungsi regulasi ya. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya untuk data-data fungsi pajak dan manfaat pajak, nanti dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompoknya ya. Bagaimana kelompok 2? Ada yang masih kebingungan atau ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu, masih bingung. Kenapa? Tentang yang di pelayanan umum, kan itu dialokasikan dananya 475 triliun. Nah, apakah dicari juga data per provinsinya, Bu, berapa triliunnya? Ya, boleh. Bagus sekali Alia ya. Jika dapat setiap provinsinya dapat berapa persen, itu lebih bagus ya, lebih bagus lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi kelompok 3? Oke, cukup ya. Nah, waktunya tinggal 2 menit lagi. Nanti setiap perwakilannya mempresentasikan ya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis dan semuanya sudah mempresentasikan dengan baik sekali. Ibu harap apa yang tadi kalian sudah cari, sudah gali, bisa kalian terapkan ya. Jadi kalian tahu juga, oh, pajak itu berfungsi untuk budgeter, untuk alokasinya. Oh, pembangunan itu berasal dari pajak juga. Nah, kalian bisa tahu gitu sekarang ya. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja siswa. Sekarang kalian
kalian boleh isi per orang sebisa kalian terkait dengan hasil interpretasi tadi ya. Ibu bagikan. Ini Alia. Kasih Bu. Ini Dewi. Semuanya sudah dapat ya untuk lembar kerjanya? Sudah Bu. Oke, silahkan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit sebelum ditutup pembelajaran. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Boleh Ibu pinta kembali lembar kerjanya? Ini Bu. Oke, sudah dikumpulkan semua ya untuk lembar kerjanya. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini waktu kita sudah habis. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan minggu depan untuk pembahasan mengenai penghitungan pajak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.